Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal komprehensif atau ujian komprehensif. Seperti apa soal-soalnya dan bagaimana cara menjawabnya. Tentunya tonton video ini sampai selesai. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu apa persiapan Anda menghadapi ujian komprehensif? Jawaban yang singkat, padat, dan juga jelas tentunya diperlukan untuk meyakinkan dosen tentang apa-apa saja yang kita persiapkan untuk uji komprehensif ini. Jawaban yang menurut saya paling baik yaitu dengan menjawab bahwa untuk menghadapi ujian komprehensif ini saya mempelajari modul perangkat pembelajaran secara cermat dan baik agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Nah, itu adalah jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Tentunya jawaban yang berbelit-belit, panjang, dan tidak jelas itu akan membuat dosen tidak nyaman. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara pembuatan RPP. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit bocoran tentang jawaban dari soal yang tadi, yaitu cara membuat atau cara mengembangkan RPP. Yaitu jawabannya yang pertama, mengkaji silabus. Yang kedua, mengidentifikasi materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian, baik itu penilaian sikap, penilaian keterampilan, ataupun penilaian pengetahuan. Yang selanjutnya adalah menentukan alokasi waktu, adalah menentukan sumber. Nah, itulah dia jawaban untuk pertanyaan cara membuat RPP atau tahapan membuat RPP. Semoga bisa menjadi sumber ataupun contoh bagi ibu bapak yang akan melaksanakan kegiatan uji komprehensif. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang apa itu KI, KD, dan IPK. Nah, Bapak Ibu tinggal menjelaskan saja apa itu kompetensi inti, apa itu kompetensi dasar, dan apa pengertian dari IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Soal selanjutnya yaitu tentang apa tujuan pembelajaran yang memuat formula ABCD. Nah, silakan Bapak Ibu jelaskan pengertian ABCD itu apa. A adalah audience, B-nya adalah behavior, C-nya adalah condition, dan D-nya adalah degree. Dan Bapak Ibu juga siapkan RPP yang Bapak Ibu pegang, karena waktu itu dosen meminta untuk memberikan contoh dari tujuan pembelajaran yang ada di dalam RPP kita. Apakah sudah memuat formula ABCD ataupun belum. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi tentang pengertian ABCD, sebaiknya Bapak Ibu tulis di dalam kertas pengertian dari ABCD itu apa, contohnya seperti apa, agar ketika diberikan pertanyaan Bapak Ibu bisa menjawabnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah soal yang Anda buat sudah hot, dan sebutkan ciri-cirinya. Perlu diketahui ya Bapak Ibu bahwa kedua dosen penguji itu memegang RPP kita dan instrumen-instrumennya, sehingga mereka tahu apakah soal kita sudah hot atau tidak. Nah, yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah apabila soal Bapak Ibu sudah hot, tentunya harus disebutkan ciri-cirinya, yang intinya seperti apa. Nah, selanjutnya, mengapa Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran discovery learning? Nah, sebetulnya ini yang ditanyakan bukan discovery learning saja, tetapi lebih ke
model ataupun metode pembelajaran yang Bapak Ibu tulis di RPP. Nah, itu harus dijelaskan. Misalnya discovery learning karena apa? Atau Bapak Ibu memilih metode yang lain, alasannya apa? Jadi disiapkan dari sekarang alasan-alasan kenapa Bapak Ibu memilih atau menggunakan metode pembelajaran tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu kebingungan ketika kedua dosen memberikan pertanyaan terkait metode pembelajaran yang digunakan di RPP. Jadi sekali lagi silahkan Bapak Ibu jelaskan metode pembelajaran yang digunakan di dalam RPP itu tujuannya untuk apa. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu tentang jelaskan apa itu TPEC. Nah, tentunya ini kan sudah dibahas di modul perangkat pembelajaran bahwa TPEC itu adalah technological, pedagogical content dan knowledge. Jadi intinya TPEC itu adalah hal yang harus dimiliki oleh guru abad 21, yaitu menguasai teknologi, menguasai pedagogi konten dengan benar, dan memiliki pengetahuan yang luas untuk menghasilkan siswa-siswi yang baik dan berkualitas. Nah, itulah Bapak Ibu beberapa pertanyaan yang sering muncul di uji komprehensif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.